Perkenalkan, saya Ashar SPD, calon guru penggerak Kabupaten Bone. Hari ini saya bersama dengan Ibu Juwita Sari, guru matematika di SMA Negeri 5 Bone. Jadi, adapun rencana hari ini yang akan kita laksanakan adalah percakapan pra-observasi, dan hari ini saya akan mewawancarai Ibu Juwita Sari. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ya, jadi hari ini Bu, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya, sebelum itu saya infokan bahwa tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan nantinya. Kemudian, adapun tujuan dari pra-observasi ini adalah ini hanya sebagai persiapan Ibu atau sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran nanti di kelas Ibu. Jadi sebelum melakukan pra-observasi, Ibu Juwita juga harus mengetahui bahwa saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, jadi adapun pertanyaan pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya? Pada proses pembelajaran nanti di hari Rabu di tanggal 11 September 2024, tepatnya di jam pelajaran ketiga sampai jam keempat di kelas 10-4. Adapun pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti terkait dengan materi barisan aritmatika. Adapun spesifik tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk mengenali ciri-ciri barisan aritmatika dan tentu saja mampu menyelesaikan materi barisan aritmatika tersebut. Ya, jadi itu tadi tujuannya, Bu. Pertanyaan yang kedua, Bu, yang ingin saya tanyakan, area pengembangan yang hendak dicapai nantinya. Area pengembangannya, fokus perilaku yang akan dilihat nanti berdasarkan PMM yang saya pilih di semester ini kan terkait disiplin positif. Di modul saya terkait disiplin positif tersebut yang ingin dilihat spesifik perilakunya adalah yang pertama itu tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi saya akan merefleksi atau merefresh tentang perkembangan keyakinan kelas yang sudah berlangsung di kelas, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah masih ada yang harus diperbaiki atau bahkan diubah dan sebagainya. Itu untuk terkait disiplin positifnya sendiri. Sedangkan area pengembangan untuk materi pelajarannya sendiri seperti yang sudah saya sebutkan di tujuan pembelajaran tadi, bahwa yang akan dikembangkan ya kemampuan peserta didik di dalam menguasai materi barisan aritmatika. Ya, jadi ada 2 poin penting. Ya. Pertama, ingin area pengembangannya itu dalam disiplin positif di kelas. Kemudian yang kedua, yang mengenai pelajarannya itu tentang barisan aritmatika. Ya. Untuk itu, Bu, adakah strategi yang telah disiapkan atau yang akan disiapkan untuk menjalankan supervisi ini nantinya? Strategi awal yang sudah saya lakukan mungkin termasuk strategi kalau strategi pengelompokan saya sudah membagi di pertemuan sebelumnya. Saya membagi siswa berdasarkan hasil asesmen diagnostiknya. Saya membagi menjadi 5 kelompok. Nah, di dalam kelompok-kelompok itu ada siswa yang hasil diagnostiknya lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya lainnya. Jadi akan terjadi tutor sebaya nantinya di dalam kelompok tersebut. Boleh dikatakan juga, Bu, bahwa di dalam itu pembagian kelompoknya ini merata ya? Iya, merata. Iya. Oke. Jadi pertanyaan saya selanjutnya, Bu, kapan pelaksanaan supervisi ini? Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa akan dilaksanakan di minggu depan di hari Rabu tanggal 11 September 2024. Ya, oke, jadi pelaksanaannya itu Rabu 11 September 2024. Oh iya. Jam keberapa, Ibu? Jam ke-34 jam di kelas 10-4. 10-4. Ya, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu, dari saya. Ya. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini di pra-observasi? Dari percakapan ini tentunya saya merasa lebih tertantang lagi untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk melakukan proses pembelajaran nantinya, karena dengan dilakukannya wawancara seperti ini saya lebih mempersiapkan diri lagi untuk proses pembelajaran. Tentunya ada persiapan-persiapan yang harus saya siapkan sebelumnya.
Jadi terima kasih Ibu Juwita telah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan praobservasi ini. Ya, jadi kita akan bertemu di kelas 10.4 jam ke-34 di hari Rabu tanggal 11 September 2024 bersama Ibu Juwita Sari SPD dengan pelajaran matematika. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. Berikan salam. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Dulu namanya Dik, saya absen. Andi Semsi, Adib, Adnan, barisan. Oke, tapi sebelum masuk ke barisan yang terdekat, masih ingat program kita belajar apa? Masih apa? Oke, sebelum masuk ke inti materi hari ini, kita mau refresh dulu sedikit kita selama belajar. Dari berapa kalian masuk ke sini? 7. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Datu Maharani, perwakilan dari Provinsi 4. Saya akan menjelaskan rumus dari kelompok kami, yaitu dari barisan keempat dan sama. Kali B. Penetrasi yang lakukan lalu disiksa rumusnya satu, kita turunkan di satu. Lalu di sini D-nya adalah selisih antara angka di baris. Ini hasil kategorinya nanti akan saya baca dan saya lihat siapa yang masih merasa ada yang kebingungan di materi ini nanti akan kita perkuat di pertemuan selanjutnya nih. Nah, oke, jadi ini selesai tadi ini materi barisan aritmatika. Untuk pertemuan selanjutnya di rumah boleh siap-siap mempelajari materi berikutnya supaya persiapannya untuk pertemuan selanjutnya masih tentang aritmatika tapi yang dibahas tentang beresnya. Nih, jadi selesai mempelajari barisan aritmatika, kita pertemuan selanjutnya akan membahas tentang beres aritmatika. Oke, jadi bisa bersiap-siap menyiapkan di rumahnya materi-materi itu yang akan kita bahas. Oke, dengan tetap mengingat semua keinginan kaitan kelas yang sudah dibahas. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semangatnya yang luar biasa. Tidak ada yang menurun semangatnya di pertemuan selanjutnya bersama dengan kita. Semangat. Hari ini silakan baca doa dulu sebelum kita menutup pelajaran. Dipimpin sama Marvel, ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, mari kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, tetap dengan materi pelajaran selanjutnya. Untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Kamis 19 September 2024,
saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya, hari ini saya bersama dengan Bapak Abdul Rahman SPDGR sebagai pengajar praktik. Juga ada bersama saya Ibu Juwita Sari SPD, guru matematika di SMA Negeri 5 Bone, dan saya sendiri Ashar SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bone. Jadi sebelum memulai percakapan ini Bu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang telah kita lakukan hari Rabu kemarin, Rabu lalu, yaitu tentang kegiatan observasi yang telah kita lakukan di kelas 10-4. Ya, jadi langsung saja Bu. Adapun pertanyaan pertama yaitu apa refleksi dari Ibu terkait kegiatan yang telah dilaksanakan? Refleksi secara keseluruhan di dalam kelas pada saat observasi, tepatnya di kelas 10-4 pada materi barisan aritmatika. Refleksi yang saya dapat untuk diri saya sendiri, seperti pada mata pelajaran matematika pada umumnya, pastinya bukan terkendala sih, tapi saya merasa perlu memadatkan lagi waktunya supaya materi yang disampaikan mungkin agak sedikit lebih luas dibandingkan pada saat observasi kemarin yang lingkupnya lebih kecil. Materinya mungkin bisa lebih banyak lagi yang disampaikan. Ya, jadi lebih memadatkan waktu. Iya. Jadi itu juga merupakan kendala Budi. Iya. Di permateri perhitungan ya seperti itu, karena banyak yang tidak terduga, misalnya yang dipikir harusnya berjalan lancar tapi mungkin perhitungannya anak-anak, perkaliannya yang masih kurang, jadi kita harus perkuat di situ lagi, makanya waktunya molor. Ya, jadi dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya. Jadi apakah Bu ada peserta didik yang menurut Ibu masih kurang dalam menguasai materi yang Ibu sampaikan waktu itu? Kalau untuk materi kemarin yang di barisan aritmatika kan ini baru dasarnya, baru dasar di materi barisan aritmatika baru awal dan terhitung mudah. Jadi saya rasa di kelas kemarin itu 95% lah dianggap rata-rata sudah bisa menguasai ciri-ciri barisan aritmatika. Alhamdulillah. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah cara yang ingin Ibu terapkan ke depannya? Apakah dalam pembelajaran yang sama? Apakah di kelas lain atau masih di kelas ini? Kalau untuk di kelas 10-4, karena di awal mereka sudah mampu mengidentifikasi ciri-ciri barisan aritmatika dengan baik, ya mungkin untuk level yang lebih tinggi paling tekniknya diminta untuk banyak membaca referensi lagi, kemudian seperti yang tadi saya katakan dasar-dasar matematikanya diperkuat lagi. Kalau untuk yang di kelas-kelas lain nanti saya akan lihat bagaimana hasil pembelajaran awalnya dulu, baru bisa ditahu teknik selanjutnya bagaimana. Ya, pertanyaan selanjutnya Bu, tadi kan Ibu bilang bahwa 95% 10-4 ini sudah bisa. Yang saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melihat peserta didik ya sudah bisa menentukan ciri-ciri dan sudah bisa menentukan suku selanjutnya dari barisan aritmatika ini? Ya, seperti yang Bapak lihat juga pada saat observasi, antusias anak-anak dalam mempelajari barisan aritmatika luar biasa. Makanya kalau kita ngajar dan anak-anak responnya seperti itu, pemahamannya juga di akhir pembelajaran dapat menguasai pembelajaran dengan baik, tentunya kita sebagai guru merasa puas. Tapi ya karena masih ada mungkin 5%-nya yang masih kurang, kita tidak boleh terbuai dengan itu, makanya harus mencari teknik-teknik lain lagi yang untuk bisa membuatnya menjadi 100% gitu. Oh, ya. Oke Bu, selanjutnya saya akan melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Adakah rencana tindak lanjut Ibu ke depannya terhadap kelas yang lain atau kelas 10-4 ini yang 5% tadi ini? Ya. Paling misalnya kalau yang 95% itu kan jenis barisan itu banyak, ada bilangan itu banyak, ada bilangan
positif, negatif, akar dan sebagainya. Mungkin yang 95% ini kalau dikasih soal nanti bisa dalam bentuk bilangan negatifnya, akarnya, tapi yang 5% jangan dulu. Tindak lanjutnya ya dia harus dimantapkan dulu di bilangan bulat positifnya dulu. Kalau sudah menguasai dasarnya, baru kita tingkatkan lagi ke jenis bilangan yang lain. Ya, untuk yang 5% tadi ini sudah ada solusi atau sudah ada rencana dari Ibu bahwa ya jangan dulu dikasih yang negatif-negatif, dikasih bilangan bulat saja dulu. Kemudian saya pindah ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Oh, sudah habis pertanyaannya. Ya. Jadi saya telah melihat kemarin observasi dari Ibu Juwita, ya sangat luar biasa, antusias anak-anak sangat luar biasa. Apalagi Pak, pada saat itu medianya itu berupa koin. Ada koin yang disusun membentuk tangga, jadi anak-anak langsung mempraktikkan di situ. Jadi kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga Pak sudah muncul. Bagaimana anak-anak juga berkolaborasi. Ya, saya rasa untuk percakapan ini sudah memenuhi atau sudah cukup. Ya, jadi itu tadi percakapan saya antara Ibu Juwita dengan dan dia disaksikan langsung oleh pengajar praktik. Jadi saya rasa percakapan mulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi sudah cukup. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Juwita Sari yang telah meluangkan banyak waktunya mulai dari pra observasi, observasi di kelas, dan hari ini pasca observasi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, jadi demikianlah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.